Roy Suryo akhirnya ditahan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan ketiganya. Mantan Menpora ditahan karena penyidik khawatir Roy Suryo akan menghilangkan barang bukti. Jika Rismon Sianipar sudah menikmati kebebasan usai mendapatkan SP3 kasus ijazah, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa kini menghadapi kelanjutan perkaranya yang tengah berproses di Kejaksaan Tinggi. Benar-benar luar biasa. Ini adalah balasan yang paling telak dan kita melihat bagaimana pasukan pembenci Pak Jokowi termasuk penuding ijazah palsu rekan-rekan makin terpuruk dan makin tersudut meskipun mereka telah menghabiskan energi untuk menyerang habis-habisan secara frontal Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Karena rekan-rekan pada kenyataannya ketika kita melihat serangan mereka benar-benar gagal total untuk mengucilkan Pak Jokowi, untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Justru yang terjadi kini sebaliknya, mereka terlihat sangat-sangat kelabakan, termasuk tersangka penuding ijazah palsu Pak Jokowi, dan ada pula satu oknum rekan-rekan yang terindikasikan menggaungkan nada berbau ancaman terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Dan tentu saja harus digarisbawahi bahwa barisan relawan Pak Jokowi tidak akan tinggal diam dengan tindakan-tindakan semacam itu. Maka dari itu kita akan analisa bersama-sama. Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Kenapa kalian hentikan? Berarti kalian nggak punya bukti dong. Silakan polisi lakukan tugas akhir ini. P21-kan masuk ke pengadilan. Langkah yang kami tempuh adalah minta kasus ini dihentikan. Pihak kejaksaan dengan segala hormat jangan menghentikan ini. P21-kan masuk ke pengadilan. Dihentikan. Masuk ke pengadilan. Dihentikan. Silakan terus ke pengadilan. Jangan malah berhenti. Dihentikan. P21-kan. Semua dibilang palsu ya kan. Jadi begini ya, tadi dari presentasinya itu kan udah kelihatan bahwa tidak ada analisa apapun. Semua lewat mata. Tapi nggak bohong. Ntar dulu. Udah. 49 halaman itu bahkan ada bab 5 analisa telematika untuk skripsi itu nggak ada sama sekali. Yang penting tidak bohong. Udah itu aja yang penting nggak bohong. Udah. Kan nggak bisa diem tuh. Oh iya karena kamu juga bohong. Kamu yang bohong. Bohong. Udah bohong tuh. Jadi bohong. Orang mau bohong aja, cuman mau bohong aja. Janganlah mantan napi itu mengaku sebagai ini apa lagi nih? Peneliti. Sebentar lagi juga jadi napi ini ya. Bohong ini. Bohong ini. Ini nggak ngerti. Nggak ada mantan napi. Kamu ngerti nggak bedanya LP dengan fondasi matematika? Ngerti nggak bedanya lapas dengan anu? Nggak udah. Kalau betul yang namanya Refli Harun itu minta, berarti dia inkonsisten sudah 2 kali. Nama minta RJ juga, kalau nggak salah pada Pasum, salah kamar. Kedua ini lagi ke Kajati. Untuk kedua kalinya salah kaprah. Karena ini belum masa tuntutan, minta RJ. Itu betul informasi ya? Ya kan? Nah itu kan salah lagi. Itu tujuannya apa sih Refli? Apa nggak ngerti? Kalau nggak ngerti belajar sama Bang Hengki kan gitu. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR ya, berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK supaya nggak memenuhi publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa kita kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah bawa kampus. Refli Harun, udahlah. Hasanuddin itu punya integritas yang besar. Paham. Kalau ada yang melakukan memalukan kepada Unhas, pasti akan kena pecat. Saya S2 kayak Anda seperti ini berproses jaga yang biarin aja. Oke, dia cuma meribut doang. Nggak bisa itu. Kalau nggak ada ketukang palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Misalnya soal ijazah itu kan apa namanya? Menurut abang nggak rasional. Sudah tidak rasional gitu, ya. Ada KPU, ada UGM, ya kan? Ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana, ya kan? Maka tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton
untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, Bang nggak sependapat? Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa. Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini wilayah pribadi saya. Ya kan, atau kalau Pak Jokowi mengatakan ya dulu kan sudah saya tunjukkan, atau kalau dulu saya nggak tunjukkan memang tidak ada gunanya, tidak ada keperluan. Terus buat apa maksudnya kayak gitu-gitu itu? Anda nggak lihat itu UGM, Anda nggak lihat itu Ganjar dan Anies Baswedan juga sekolah di situ, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Tapi kita kan engage, sibuk betul gitu. Buat apa? Nah, itu yang saya bilang, kita kena hack dengan irasionalitas. Dan dalam percakapan publik kita itu sering dihack oleh irasionalitas. Yang pernah dinyatakan Pak Suhadi juga bahwa Roy Suryo kan dulu residivis, pernah di penjara kan untuk kasus residivis. Iya kan, residivis. Ya. Nah, itu kan kalau dia ternyata nanti kena pasal yang sama, itu bisa dinaikkan, ditambahkan sepertiganya lagi hukumannya kan. Gini dia, kalau sama Egy, sama DHL, oke lah terserah mereka. Mereka mau ketemu dengan Jokowi, tapi kan mereka nggak perlu berkhianat, ya, mau menjual-jualkan teman-temannya. Omon ini udah benar-benar sehina-hinanya di depan publik, ya. Kalau mau lihat komentar sehina-hinanya, buka deh komen dia, ya. Kalau dia podcast itu, ya, di akademinya itu, buka lah komen dia kalau berani. Komennya aja ditutup, pengecut dia. Tapi kenapa Anda menggunakan diksi berkhianat gitu? Ini kan rasanya. Oh jelas. Sekarang coba deh, kita buka KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sebutan khianat itu? Khianat adalah orang yang mengkhianati perjuangan. Udah jelas, nggak boleh marah dia. Itu ada di KBBI. Artinya, memang dia berkhianat. Itu kata lawyer saya, tapi saya juga bilang. Saya tanya dulu, Bang Andi, setuju nggak kalau dibilang berkhianat? Enggak lah, saya nggak setuju bahwa berkhianat. Kalau versi dia berkhianat, kalau dia ini kembali ke jalan yang benar. Yang kan somasi, aku ikut somasi. Somasi aku kan durasinya 7 hari itu. Kemarin, hari ini 2 hari kan, tinggal 5 hari lagi aku tunggu. Jika dibalas, aku baca dulu, cocok nggak? Kalau nggak cocok, aku hantam terus. Cocok nggak jawabannya? Dan dia harus bikin penelitian itu, benar nggak? Yang katanya itu agak mat, atau tuh saya juga lupa. Saya pernah ledekin di satu TV, kenapa nggak Jahmada aja? Sesuai dengan namaku gitu, Jahmada aja gitu loh. Tapi kan dia bilang di narasi yang saya dengar, itu cuma hanya buat leluconan doang. Oh udah, saya nggak mau ngomong lagi ya, ini nanti rahasianya di situ. Oke, yang mereka teliti 85. Saya ini mahal. Saya kalau bicara mahal soalnya. Namanya juga Jahmada. Pak 3 Jahmada kan pemersatu Nusantara. Jadi nggak sembarang saya ngomong. Tapi Ibu Elidaku, Itoku yang baik ada di sini sekarang dia. Cuma dia nggak mau tampil di layar karena bedaknya udah luntur 2 sore. Tadinya kamu pasang-pasangan kami seperti pengantin baru. Mantap kan? Itu LED ini benar. Ya kami bukan kesukuan, kami selalu berangkat dari Sumatera, perantaunya kami. Tapi abang melihat dari sisi perdebatan yang kemarin juga sempat ada argumentasi antara pihak Roy Suryo dengan abang sendiri. Disayangkan nggak sih bang, bukan substansi soal ijazah tapi saling menyindir bang? Oh jelas dong. Aku jelaskan ya Mas Roy. Ini bukan soal gelar akademik. Mas Roy itu di depannya KRMT. Itu setahu saya ya, mudah-mudahan saya nggak salah, itu gelar bangsawan. Gelar bangsawan Mas Roy. Seharusnya itu Mas Roy itu moralnya atau mentalnya lebih tinggi dari kami yang orang kampung ini. Saya orang kampung banget di Sumatera sana. Petani, saya anak petani. Tapi nggak seperti ini sekarang pun lagi Mas Roy. Kedua, mengeluarkan kata-kata zombie ke Rismon, mayat hidup apa segala macam. Kebangetan lo, ingat ya Mas Roy ya. Kecuali kalau Anda copot KRMT itu, tanggung jawab itu secara moral itu di bangsa ini. Itu ningrat menurut saya, darah biru toh. Ini darah biru, kalau begitu darah bukan biru, hijau. Saya ngomong aja, kencang ini. Jadi kalau memang saya udah terpancing, aku kelemahannya gitu. Setahun ini aku cooling down kan. Tapi kalau udah keluar tanduknya, di tanduk Padang itu begini kan, istriku soalnya orang Sumatera Barat.
aku Batak, dia bersatu. Jadi itu yang aku protes. Dan ingat, Rismon itu selalu manggilnya Mas Roy, Mbak Tipa, aku juga Mas Roy. Dibalik dengan kata-kata seperti itu kan, mayat hidup lah, zombie lah. Itu gak saya colok matanya kemarin itu. Kalau nggak dihambat Aiman tuh, saya lempar dua-duanya di pangku-pangkuan itu sama Repli Harun itu. Dua-duanya nggak benar. Satu akademis tinggi, aku panggil Repli Harun itu profesor loh. Pribadiku menghargai dia selaku ilmuwan, Yang aku ulangi nih, Pak Jokowi itu jahat katanya. Nggak boleh, Prof. Sorry ya. Nggak boleh. Sebenarnya aku udah dipancing begitu, karena aku udah menyalamin Pak Jokowi. Dia pernah nyalamin Pak Jokowi nggak? Kurasa belum. Kulosi pula, kasih arsik pula, deke. Nggak sembarang dia nyalamin Pak Jokowi Dodo. Dan besoknya Mas Gibran. Tiba-tiba seperti dibelah-belah begitu kehormatan ke beliau. Ya sayang sih. Masalah saya bukan kuasa hukumnya Pak Jokowi. Tapi karena saya udah pernah nyalamin dia, saya udah lihat langsung dekat. Bagaimana tuh vibrasinya tuh, vibrasi kepribadiannya itu gimana gitu. Baru dia bilang masuk ke atas dia kan, oh inilah Rismon yang mengatain saya selama ini adalah pengacara raja konten. Itu urusan dia dengan Rismon. Pas ke saya diulangi juga, inilah sahabat saya, tapi begitu membelok tidak kira saya siapa dia. Kalau saya ikutin Anda, oh Rismon jadi apa sekarang? Betul? Ini banyak penonton nih di warung ini. Kalau saya ikutin Anda, Rismon mau kemana saat ini? Mungkin kan dapat SP3? Jangan main-main sama stres. Saya mediator. Kan di saat di iNews dia bertanya, ya udahlah atau minta maaf ke Pak Jokowi. Rismon sendiri bilang belum tentu juga bisa dimaafkan. Paling nggak dengan analisa. Orang yang berdua ini? Iya. Oh jelas. Kalau kami datang ke Solo itu saya dan Rismon doang. Yang lain kita nggak urusin. Kita diterima, rasa maaf kita aja udah alhamdulillah. Gitu loh. Udah ada puji syukur alhamdulillah lah diterima, mau ngobrol bertiga di ruang tamu yang istimewa itu kan. Belum lagi kita menyampaikan ulos seperti kata Itoku Elida tadi yang disebut tadi, aku diingatkan itu diulosin mau dia loh. Aduh, itu hormat banget itu. Nah kalau yang dua kami no comment. Tapi orang lain kan mengatakan, contoh rekanku Andi Aswan, yang dua tertutup. Orang tambah kacau begini, kalau mau ke sana ya bikin dong aksi peace. Ini tambah runyam. Apalagi sekarang dibongkar lagi ijazah itu yang watermark itu. Wah, kita udah ada rumusnya bro. Jadi poinnya Abang sebagai kuasa hukum untuk apapun yang terjadi dengan adanya seorang topi merah yang menganalisa ini, poinnya apa? Apa udah di-clear atau minta maaf apa dengan siapa? Untuk kesulatan? Belum. Baru justru mereka lagi galak-galaknya kompres di mana-mana. Oh, topi miring, topi merah disomasi sama Jamada Girsang katanya. Wah, justru itu yang dikapitalisasi lagi sama mereka, bayangkan itu. Bukan saya bangga kalian sebut nama-nama aku di situ. Kalau saya sebut namanya juga nggak apa-apa. Saya nggak perlu, dari dulu saya tampil di TV pun saya kurang suka kok. Saya ini orang kampung, sama seperti Pak Jokowi. Saya ini orang kampung. Ya hidup di Jakarta ini sejak 97 karena mikrolet, tukang pijit, tukang cuci piring orang tetangga, itu perjuangan saya. Jangan main-main sama saya. Dulu tahun 70-80 ya kalau nggak preman mana makan di Jakarta ini. Maaf ya. Kenek saudara anta. Ya, untung mencopet aja saya nggak pernah. Tapi saya lakukan mencuci mobil tetangga, mencuci minikar orang, kenek mikrolet, supir mikrolet, semua saya jalankan. Itu terakhir mau disomasi juga oleh topi merah. Rumusnya nggak begitu, saudara. Somasi kita diselesaikan dulu. Kalau somasi lawan somasi itu namanya pengacara di bawah laut. Itu nggak punya tata krama. Somasi saya ada durasinya 7 hari. Dia jawab, jangan somasi lawan somasi. Seperti ada presidenku. Saya atas nama SAPE mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan
masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Sudah sulit mahal lagi, Pak. Oleh dari itu, Pak, kami tidak butuh makan gratis. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Yang kami butuhkan kesetaraan, Pak. Berikan kami kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, Pak. Berikan kami, anak-anak kami, agar kita dapat mendapatkan pendidikan yang layak, Pak, yang setara, Pak. Olehnya itu, Pak, saya titipkan harapan ini dari Bapak agar 2024 ada perubahan, Pak. Saya, Pak, mewakili masyarakat nelayan dan petani. Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu yang membicarakan kedua orang ini. Berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik yang berbunyi kurang lebih, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Kalau kritikan atau serangan itu sebetulnya tidak akurat, datanya tidak benar gitu. Ini contoh yang klasik nih ya. Misalnya ada pengamat hukum yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada swasembada beras, ada peningkatan produksi beras karena lahan sawah itu tidak bertambah dari 2024 ke 2025. Sampai di sana beliau benar, tetapi beliau tidak tahu bahwa kalau bicara panen beras harus ada satu variabel lagi yang diukur, yaitu lahan panen. Nah, lahan yang 7 juta hektar tadi itu ada yang sistem irigasi, ada yang tidak. Kalau dia tidak irigasi, memang setahun 1 kali panen. Tapi kalau irigasi, ada air di situ, ada pupuk di situ, maka kemudian panennya bisa 2-3 kali. Itu sebabnya semenjak 2024 pun, lahan baku sawah itu 7 juta hektar, lahan panen itu 10 juta. Nah, begitu Pak Prabowo jadi presiden, dengan adanya kompanisasi 1 juta hektar, dengan adanya penyederhanaan birokrasi pupuk, beliau menyederhanakan peraturan dari 145 jadi 1, harga pupuk diturunkan, maka produksi beras yang 7 juta hektar lahan baku sawah itu dia meningkat menjadi 11,3 juta hektar. Artinya dalam setahun ada peningkatan 1,3 juta hektar. Lahannya 7 juta. Lahannya 1 juta. Nah, hal semacam ini kan harus dijawab. Kalau hal semacam ini dijawab dianggap ofensif, ya berarti cara berpikir Anda salah gitu itu ya. Itu sama kayak lahan sawit kan. Kita 1 hektar itu bisa ngasilin berapa, negara lain 1 hektar itu bisa ngasilin berapa. Itu jadi lahan baku itu satu hal, tapi produktivitas itu adalah hal yang lain lagi. Nah, sayangnya adalah teman-teman ini kan tidak meng-cross check. Apalagi memang mereka bukan di situ bidangnya. Saya kan memang orang politik, sekolah saya politik, tetapi kan saya nanya dengan teman-teman yang di bidang pertanian. Dan pengetahuan saya ini sudah saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, bukan baru-baru saja. Karena saya suka bergaul, suka berteman, suka bertanya, suka cari informasi. Menurut Misaki mereka ini nggak bergaul, gimana? Silahkan Dinda simpulkan sendiri. Coba kita dengar di penjelasannya. Kok sekarang tahu polarisasi ya?
Karena Anda udah lama nggak tahu polarisasi ya. Coba kita dengar dulu, nanti Mr. Q jawab. Awal Januari, 7 Januari 2026, hari Rabu, saya ingat Presiden sudah mengumumkan swasembada pangan. Yang bagi saya, which is impossible ya, karena pangan terlalu banyak diimpor, terlalu cepat untuk dinyatakan swasembada pangan. Lebih aneh dan lucu bagi saya yang baca peraturan, setelah diumumkan 7 Januari 2026, Presiden mengeluarkan instruksi baru di bulan Maret nomor 2 tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan. Coba bayangkan, sudah diumumkan 7 Januari swasembada pangan, Presiden sendiri mengeluarkan instruksi percepatan swasembada pangan. Lah yang diumumkan ini apa? Kok masih ada keinginan untuk mempercepat swasembada pangan? Dan ini waktunya belum sampai 1 tahun. Nah, itu Mr. Q. Oh iya, ini karena beliau tidak membaca berita atau informasi itu dengan lengkap. Jadi kalau bicara Januari, itu konteksnya adalah konteksnya adalah panen beras. Kalau beras ya kita memang sudah swasembada, karena kebutuhan per tahun sekitar 30 juta, lalu produksi kita 34 juta, berarti produksi melewati kebutuhan, kan begitu kan? Nah, kalau yang kedua tadi, yang percepatan tadi, itu kan percepatan pangan.